Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waris Tujanah dari Prodi Akuntansi Reguler semester 7 dengan NIM 2320210018. Saya akan mempresentasikan tugas riset dan seminar akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Sari Mujiani SEMM MAK CIP CATR. Judul dalam penelitian ini yaitu pengaruh net profit margin dan inflasi terhadap return saham studi empiris pada perusahaan sektor pertambangan, subsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023. Latar belakang. Selama beberapa tahun terakhir, perusahaan pertambangan di Indonesia telah menjadi salah satu sektor yang paling diperhatikan oleh para investor, baik domestik maupun internasional. Dengan ketergantungan pada komoditas seperti batu bara, nikel, emas, dan tembaga, membuat sektor ini sangat dipengaruhi oleh harga komoditas yang seringkali fluktuasi dan berdampak langsung pada return saham perusahaan-perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menurut Hamidah dan Khair tahun 2023. Pada tahun 2021, return saham menunjukkan nilai rata-rata sebesar minus 0,14. Hal ini terjadi karena perusahaan mengalami kerugian yang disebabkan oleh pembatasan aktivitas global pada masa pandemi COVID-19. Pada tahun 2022, return saham menunjukkan rata-rata sebesar 0,35. Hal ini terjadi peningkatan secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh pemulihan ekonomi global, membuat kenaikan harga batu bara dan permintaan batu bara tinggi di berbagai negara. Pada tahun 2023, return saham menunjukkan rata-rata sebesar minus 0,23. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, disebabkan oleh harga batu bara mulai menurun seiring dengan pasokan energi serta peningkatan biaya operasional yang memengaruhi biaya produksi perusahaan batu bara. Setelah mengetahui latar belakang dan fenomena masalah return saham, selanjutnya yaitu menentukan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Terdapat dua rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah net profit margins berpengaruh terhadap return saham? Yang kedua, apakah inflasi berpengaruh terhadap return saham? Sehingga menjadi tujuan penelitian yaitu yang pertama untuk mengetahui dan menganalisis net profit margin berpengaruh terhadap return saham. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis inflasi berpengaruh terhadap return saham. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Dapat disampaikan dua manfaat, yaitu yang pertama, manfaat praktis. Diharapkan dapat memberikan masukan atau informasi yang bermanfaat bagi manajer ataupun investor. Yang kedua, manfaat teoritis. Diharapkan dapat menjadi referensi serta memberikan informasi tambahan tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap return saham. Tinjauan pustaka terdiri dari tinjauan teoritis dan penelitian terdahulu. Yang pertama, tinjauan teoritis. Dalam topik riset yang saya ambil yaitu return saham berhubungan dengan teori sinyal. Sebuah perilaku yang diambil manajemen perusahaan untuk memberikan petunjuk kepada investor mengenai bagaimana prospek perusahaan di masa yang akan datang. Menurut Brigham and Earhart tahun 2015. Yang kedua, ada return saham. Return saham merupakan tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemodal atas suatu investasi saham yang dilakukan menurut Robert tahun 1997. Yang ketiga ada net profit margins, rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba bersih atas penjualan laba bersih menurut Harry tahun 2017. Yang keempat, inflasi. Kecenderungan harga-harga untuk naik secara umum dan terus-menerus menurut Budiono tahun 1994. Hasil penelitian terdahulu. Terdapat tabel hasil penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut. Menurut Devawanti dan Paramita tahun 2018, inflasi berpengaruh negatif terhadap return saham. Sedangkan menurut Aji dan Sugiono tahun 2019, inflasi berpengaruh negatif terhadap return saham. Sedangkan net profit margin berpengaruh positif terhadap return saham. Kerangka pemikiran. Dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut.
Net profit margin sebagai variabel X1, inflasi sebagai variabel X2, dan return saham sebagai variabel Y. Sehingga hipotesis penelitiannya yaitu H1, net profit margin berpengaruh positif terhadap return saham, H2, inflasi berpengaruh negatif terhadap return saham. Metode penelitian variabel dan pengukuran. Yang pertama, variabel dependen. Return saham merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi investor untuk berinvestasi menurut tanda lilin tahun 2001. Berdasarkan Abdullah tahun 2016, dihitung dengan rumus sebagai berikut: RIT sama dengan PT dikurang PT min 1 dibagi PT min 1 keterangan. RIT yaitu return realisasi tahun periode ke-1, PT harga saham tahunan sekarang, PT min 1 harga saham tahunan sebelumnya. Variabel independen. Yang pertama yaitu net profit margin, merupakan rasio yang digunakan mengukur besarnya persentase laba atas penjualan bersih menurut Harry tahun 2015. Rumus digunakan untuk menghitungnya yaitu NPM sama dengan laba bersih dibagi penjualan bersih. Yang kedua yaitu inflasi, akan berpengaruh terhadap return saham sebab ketika terjadi peningkatan nilai inflasi maka return saham akan menurun. Dalam penelitian ini, inflasi yang digunakan merupakan inflasi tahunan, dapat diukur dengan rumus sebagai berikut: inflasi sama dengan IHKT dikurang IHKT min 1 dikali 100% dibagi IHKT min 1 keterangan. IHKT sama dengan indeks harga konsumen tahun T, IHKT min 1 sama dengan indeks harga konsumen tahun T. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai 2023. Sedangkan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai 2023. Yang kedua, perusahaan sektor pertambangan yang tidak menerbitkan annual report di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai 2023. Yang ketiga, perusahaan sektor pertambangan batu bara yang tidak memperoleh laba pada periode 2021 sampai 2023. Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 10 perusahaan. Jadi, data yang akan digunakan pada penelitian ini berjumlah 30 data. Teknik pengumpulan data. Menggunakan metode dokumentasi, data penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari annual report perusahaan yang diakses melalui IDX dan website perusahaan. Metode analisis data. Pengolahan data yang dilakukan dengan metode analisis regresi linier berganda. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS 23 sebagai pengolahan data. Sekian pemaparan presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.